ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kepada yang terhormat jajaran pengurus takmir Masjid Miftahul Jannah, kepada yang terhormat Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah yang saya hormati dan saya banggakan, kepada yang terhormat jamaah tamu undangan dari berbagai majelis taklim di Kelurahan Mesra. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul untuk thalabul ilmi di masjid tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Mari ummahat fillah, kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca umul kitab Ridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi kajian pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Sri Mas Kufa. Waktu dan tempat tafadhol kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikannya. Mari kajian kita kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala. Tema kita kali ini koreksi diri sebelum Ramadan. Apakah ini ya, tunjukkan ke sini ya, bukan ke sana ya. Apakah masih banyak dosa? Tertera di dalam surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Nanti saya terangkan sampai ke ayat yang ke-19 dan ke-20. Saya baca satu ayat untuk keberkahan di forum kajian kali ini. Surat Al-Hasyr 59 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Sadaqallahul silakan terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kami kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Majelis Taklim Miftahul Jannah, mana ini alamatnya? Jati Perbalan Jatingaleh Semarang, yang insya Allah dalam kondisi yang sangat-sangat diridai Allah, yaitu di bulan Sya'ban kebaikan kita mendapatkan nilai double. Semoga kebaikan kita sebagai sarana untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Majelis Taklim Miftahul Jannah yang selalu senantiasa dirahmati, dikasih sayangi Allah. Kebaikan-kebaikan kita saat ini kembali kepada kita, yang insya Allah kebaikan itu untuk menjadikan sarana mendapatkan syafaatnya Rasul. Semoga yang hadir tergolong orang-orang yang mendapatkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, dan nyuwun sewu, apakah ibu sudah dijamin ketemu Ramadan? Jawabannya masih insya Allah kan, belum pasti kan, tidak ada yang tahu. Kita dipanggil Allah dalam kondisi apapun, tidak ada yang tahu. Cuman manusia hanya berharap, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampai Ramadan. Berkah itu untuk itu ketemu itu berarti Ramadan jenengan nanti, masya Allah, koreksi dulu supaya Ramadan jenengan itu tidak sia-sia. Mari kita simak. Tema kita kali ini adalah koreksi diri. Baginya ke sini, apakah masih banyak dosa? Tertera di dalam surat 59 Al-Hasyr ayatnya 18. 1. Ya, panggilannya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. 1. Perintahnya khusus, panggilannya orang beriman. Apa artinya beriman? Yakin. Jangan muslim yakin diatur oleh Allah, pasti sami'na wa ata'na, aku dengar terus mentaati. Gitu ya Bu ya. Apa perintahnya? Takut kepada Allah, apa yang sudah diperbuatnya. Nanti kita koreksi. Kita ini mau ketemu bulan mulia yang enggak berfungsi, yang tidak baik, yang nilainya dosa mulai dikurangi, syukur ditinggalkan. 2. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Koreksi yang kedua, takut kepada Allah karena Allah sangat teliti apa yang kita kerjakan. Teliti itu gimana? Ini loh, kanan kiri ada malaikat. Itu koreksi diri 1 dan 2. Koreksi diri yang ketiga tertera di dalam lanjutannya tadi, ayat yang ke-19. Wala takunu, ya, terjemahin. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Koreksi diri yang ketiga masih tertera di dalam surat 59 Al-Hasyr, ngambil ayat yang ke-19. Allah menyebutkan wala takunu kalladzina
dalam kurung tidak taat. Maksudnya tidak taat, nek diperintah tidak menjalani, nek dilarang tidak ditinggalkan. Itu berarti tergolong orang-orang yang gizi, tidak taat. Nanti saya kupas tentang apa sih sebetulnya. Lanjut yang keempat, ayat yang berikutnya lagi, yaitu 19 sudah 20. Silakan terjemahkan. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Masya Allah, ini yang kita bahas nanti. Koreksi diri yang keempat, ayatnya 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Pasti ya kita bahas penghuni neraka dan penghuni surga pasti tidak sama perbuatannya. Kita akan koreksi perbuatan-perbuatan yang itu menjurus ke neraka itu yang kayak apa. Oke, kita mulai akan bahas nanti setelah ini ya. Sebelum saya menerangkan, ibu-ibu masih taklim Miftahul Jannah. Kenapa kok ibu disuruh koreksi 4 ini? Tadi surat Al-Asr 59 ayat 18 kan disuruh takut sama Allah apa yang diperbuat. Keduanya takut sama Allah karena Allah itu maha teliti apa yang kita lakukan. Ada malaikat kanan kiri. Yang ketiganya apa bu? Bukan melupakan Allah, berarti tidak taat. Yang keempatnya, penghuni neraka dan penghuni surga pasti berbeda. Betul bu? Secara logika dulu betul bu? Wong sing ora tau ngaji, iku ora tau duwe salah. Betul? Tapi nek sing sering ngaji, ya Allah, kok dosaku oke, tapi nek sing gak tau ngaji, gak pernah salah, gak pernah dosa. Kenapa? Karena gak pernah diojeki. Tapi boleh diojeki. Contoh, adalah paling ngaji gue ya dibahas Al-Quran. Dan terus apa kan ini gak Al-Quran, gitu kan? Gue paling dibahas ngomong-ngomong aku kenal aku tersinggung. Nek wong tersinggung karena Al-Quran terus dia berubah menjadi baik, itu berarti hidayah. Tapi kalau dia tersinggung dengan Al-Quran, kok terus saya sok moto, tahu moto, ya bahasa Jawa ya moto, tersinggung, berarti itu tergolong orang-orang gak mendapatkan hidayah. Maksud ya? Oke. Kenapa kok ibu disuruh koreksi tentang ini? Alasannya satu. Silakan dibuka alasannya. Kenapa kita disuruh takut sama Allah? Ada di surat 9 ayat yang ke-105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayat. Ya, terus naik. Katakanlah, Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ini dari Allah bu, bukan dari saya hanya menyampaikan. Maka kita mengucapkan maha benar Allah. Semua firman-Nya pasti benar karena kita beriman. Oke, kita bahas alasannya kenapa ibu disuruh koreksi diri sebelum Ramadan tiba atau sebelum paling panjang sebelum mau tiba. Bu, nyuwun sewu majelis taklim Miftahul Jannah Jeruban Jatingaleh ya. Nyuwun sewu jadi perbalan ya. Nyuwun sewu. Apakah masih banyak dosa? Masih. Sadar.
Sadar ya, saya ini sadar. Mau tekan mama sadar ya? Alhamdulillah masih sadar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Perbanyak istighfar, astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Oke, kita bahas ayat ini. Kenapa kita disuruh koreksi isi surat 9 At-Taubah ayat yang ke-105? Isinya ada 3. 1, qul ya'lamu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah. Bekerja di sini maksudnya beramallah. Jangan banyak ngomong dengan Jawa. Jangan banyak bicara. Karena Allah, Rasul, orang mukmin melihatnya. Maksudnya melihat itu menjadi saksi, Bu. Allah dengan beramal berarti Allah melihat. Rasulullah dengan beramal nanti memberikan syafaat. Orang mukmin dengan banyak beramal kekuatannya adalah doa bersamanya, kekuatan doanya. Umar bin Khattab itu bilang sama sahabatnya di majelis ilmu kayak gini, hai sahabat-sahabatku, jika aku terperosok di neraka, tolonglah aku. Sesama mukmin punya hak. Tolong menolongnya adalah kekuatan doa. Ya Allah, karena Rasulullah mengatakan majelis ilmu kayak ini adalah surganya dunia. Boleh ditarik ke sana surga yang sesungguhnya. Maka kita bisa minta sama Allah, ya Allah, ketika di dunia si A, namanya A, Bu A, biasanya adalah di majelis ilmu, di majelis zikir. Kok sekarang gak ada, ya Allah? Maka Allah memberikan hak pada kita orang mukmin. Tolong dia kalau terperosok di neraka. Sebut nama dia, suruh diangkat, maka itu pun orang mukmin menjadikan saksi kebaikan kita. Itu maksudnya, Bu. Cukakan ngomong. Nah, saya dijelek-jelekin justru alhamdulillah. Karena saya manusia. Basa Jawa ini menungso. Apa sih katanya? Menus-menus kakean. Itulah manusia, Bu. Gak ada sempurnanya. Tapi nih aku udah jenengan Bu, aku tolong rasa kamu. Aku waras. Aku harus diperiksa gitu. Tapi nih orang saya ngerasani justru
punya anak cilik tak gede, dia saiki gede tipe wong. Pikirku ya wis bar, wis rampung, wis udah selesai. Lah kok anak punya anak terus ngomong-ngomong putu. Iku nek jenengan ikhlas pahala ya Bu ya. Tapi boyo iki lho ya jenenge wis umur kok. Ora sanggup bener. Ora sanggup bener. Apalagi saya cucunya sekarang alhamdulillah mau 7 Bu. Berarti kan ngomong piku yo bisa. Makanya kita berusaha. Oke? Itu alasannya. Sekarang tadi A koreksi apa ya? Koreksi tadi ya. Yang B alasan sekarang dosa-dosa yang sering dilakukan manusia yang penghuni neraka tadi. Apakah penghuni neraka dan penghuni surga itu sama? Beda. Sekarang kita bahas dosa-dosa yang sering dilakukan manusia. Tidak hanya kita wanita, manusia. Satu, sombong. Sombong, Bu. Apa artinya sombong? Apa Bu sombong itu? Merasa, segalanya merasa. Di Al-Quran ada Bu ciri-ciri sombong. Yuk, dibuka surat 31 ayat 18. Wala tusammir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Yuk. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ciri sombong. Nanti koreksi ke sini ya Bu, jangan koreksi sana ya Bu. Ini jenengan berarti sombong, bukan gitu ya Bu. Sini ya, supaya Ramadan jenengan bersih. Ciri-ciri sombong ada 3. 1, wala tusammir khaddaka linnas. Bahasa ini memalingkan wajah. Jawa ini melengos, memalingkan muka boleh, memalingkan wajah, melengos, buang muka. Saran gini, aku juga bisa. Sadismen ya Bu ya. Kira-kira perilaku yang suka buang muka, laki dan perempuan. Astagfirullahaladzim. Terus yang sampai ada kode-kode gini pakai wajah gini-gini termasuk itu. Ngono nek sing modho klike ya. Ngono nek modho klike begini ngono yo nyambung ya Bu. Nek sing kita gak modho apa bener ngono memang aktif malah tambah dikesuwi ya Bu. Dia nek kita ngene-ngene lho Bu. Atau mata lirik-lirik kanan kiri. Itu berarti nek dia sing ngasih kode ini apa penyakit sombong, maka yang dikode kok ternyata nyambung kode ini ngono maksudnya. Tahu kode ini sama aja. Sawaun alaih. Sama saja. Makanya Ibu hati-hati. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Ciri sombong yang kedua adalah jalannya angkuh. Oh, begitu.
dusta, jika dipercaya khianat, jika berjanji ingkar. Itu kan habis, wis biasa. Ini ayat Al-Quran, silahkan dibuka surat 9 ayatnya ke-67. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'd. Ya. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama saja. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya. Kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini ayat yang berbicara munafik laki-laki sama munafik perempuan sama saja. Cuma sing sering munafik itu wanita. Betul? Nek suka selingkuh itu laki atau perempuan? Sama saja. Ada yang dendam. Dia bisa selingkuh, aku juga bisa. Astagfirullah. 4 ciri munafik. 1, ya'muruna bil munkar. Ya'muruna bil munkar, yaitu ngajak berbuat jahat. Ngajak berbuat jahat. Ngajak berbuat jahat. Contoh, Bu, rasa melu pengajian. Berarti nek jenengan melu padha dini yo Bu yo. Yo ora apa-apa, apalagi wis mulai hujan-hujan. Mangkat rak yo, mangkat rak yo. Raksa makan, ngono kae Bu. Yang kedua, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya, mencegah berbuat baik. Mencegah berbuat baik, tadi ngajak jangan. Nah ini mencegah berbuat baik. Ini ono pengalaman. Ada seorang ibu sudah sepuh sebetulnya Bu. Dia setiap jam 9 pagi itu sholat. Namanya sholat apa Bu? Duha. Suaminya mulai ngomong, Bu, tak mati tak lihat, tak rasa-rasaki. Awak mau jam 9 kok mesti sholat? Ya sholat duha toh Pak. Lah nopo kok harus jam 9? Berarti kan jenengan ini mewajibkan sesuatu yang sunat jadi wajib. Jenengan ini kudu taat di wong lanang iki wajib. Salat duha jenengan kuwi sunat. Akhirnya tau Bu ora sholat. Sampai saat meninggal enggak sholat duha. Astagfirullah. Nah, ibu mentaati suami wajib. Memang nek ajak lunga, kita juga harus tahu diri. Jak lunga ini jam 8. Lah kok sholatin jenengan jam 9 sik Pak, nunggu jam 9 sik aku sholat duha. Iku ya keberatan jenengan. Karena duha itu dimulainya suruh itu wis mulai bisa. Lah kok jenengan ngeyel, kudu jam 9 sik. Jam 9 memang bagus Bu. Sholat duha jam 9 itu pas afdol-afdolnya waktu sholat. Tapi ibu lihat kondisi lah. Dijak rumah bapak jam 8 kok ngomongin kok jam 9. Yang nesu lah bapaknya. Taat sama suami wajib. Maksudnya lanjut. Ciri munafik yang ketiga yaitu wa yaqbiduna aydiyahum, menggenggamkan tangannya erat-erat dalam kurung pelit. Yang pelit itu laki atau perempuan? Contohnya wanita gak perhitungan, gak mau mengeluarkan sedekah, tapi naik perhitungan, hitung-hitung. Kira-kira duitku kok cukup oporan, tapi masih bisa mengeluarkan sedikit. Bu, yang namanya sedekah tidak harus uang ya Bu. Ibu tenaga hari ini datang di pengajian ini, apalagi ini di bulan Sya'ban, sekali kebaikannya dapat double. Alhamdulillah. Belum lagi pahalanya. Yang keempat, nasullaha fa nasiyahum, melupakan Allah dalam kurung tidak taat.
dalam kurung tidak taat. Oke, sekali lagi, dosa yang sering dilakukan manusia. Yang ke berapa? 3, betul? Surat 49 ayat yang ke 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu. Yuk. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ending ayat ini kita disuruh takut sama Allah dan takut sama Allah. Ayat ini menegaskan ya Allah, kita suruh takut. Kenapa kita tidak takut? Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Takut kepada Allah, kenapa kita disuruh takut? Dosa kita banyak. Oke, kita bahas ayat ini. Surat 49 adalah Al-Hujurat. Ayat yang ke-12, 3 dosa yang sering dilakukan manusia. 1, yaitu panggilannya khusus ya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, dan kita nih. Jangan mengikuti banyaknya orang. Banyaknya orang itu banyak dosa. Apa itu dosanya? 1, inna ba'dadhanni ismun. Prasangka buruk itu dosa. Prasangka, contoh Bu A, aku gak berani nyebut nama, itu loh sukain ngutang, padahal gak ngutang Bu, tapi dibilangi ngutang. Itu sudah gak cuma prasangka. Fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Surat Al-Baqarah 191, bahasa dibaca terpanjang. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah itu akbar minal qatl. Sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Fitnah itu lebih besar sama artinya Bu. Kenapa? Nek jenengan dibunuh langsung meninggal, ini disayang-sayang. Bagi orang yang mukmin difitnah itu alhamdulillah, karena ngelesin dosa. Apalagi memfitnahnya menjelang Ramadan. Boyo aku difitnah yuk, misalkan gitu ya. Aku tak waras berarti. Tapi orang yang memfitnah, alhamdulillah. Jadi ibu, ini untuk latihan aja, untuk mengasah hati. Nek jenengan jujur Bu, jenengan suami jenengan, anak jenengan, cucunya jenengan, diomongin welek terus kira-kira rasanya jenengan gimana? Panas. Kalau mulai ngomong, siapa tuh sih ngomong Bu RT? Oh, kita itu Bu RT, betul kan? Terus ngajak ngomong, nek pas RT-an rasa tak kodo, soalnya, betul kan? Soalnya susah. Ibu itu berarti jenengan masih memfitnah, tapi jenengan membalas. Berarti jenengan gak sedikit dikurangi dosa ini. Mending menang, tunjukkan dengan
piye carane? Upaya tuh, ya wis ngono aku sing ngapiri, ngono kan? Ini kan berarti ono solusi. Iki rak tau ngaji, ngono misalkan ngomong, tapi cuma gak tau ngaji. Terus disebarke, bunce rak tau ngaji. Misalkan ngono to, berarti kan fitnah. Padahal gak tahu bunce iki susah ngaji kenapa sebabnya. Ternyata rumahnya jauh. Nek pelaku rak kuat. Terus ora ono sing nganterke. Lah jenengan duwe solusi. Yo wis nek ngono aku tak kon ngaji, aku tak ngamiri. Dan solusi kan iki namanya gak ngrasani karena ada solusi. Maksud? Ya. Itu penting. Di antara 3 dosa ini, prasangka buruk, cari kejelekan dan kerasani, digambarkan mayit teman kita sendiri yang sudah busuk kita makan dagingnya. Fakaritumu, apa kamu gak jijik? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi, sing dimaksud ayat ini, menungso iki ono eleke ono dosane. Sing dimaksud busukan itu dosa-dosane panjenengan, nek lagi dirasani orang diambil orang sing ngrasani. Jadi jenengan nek dirasani ora usah nesu. Alhamdulillah. Berarti ke zaman biyen sing suka makan daging mayit itu Sumanto. Dan nek jenengan berarti sekarang Sumanti. Betul Bu? Oke, selesai. Saya simpulkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu, mari kita koreksi. Koreksi diri, Ibu sebelum Ramadan, apakah masih banyak dosa? Tadi ada empat ya Bu. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 21 apa Bu? Takut kepada Allah, apa yang sudah diperbuat. Takut kepada Allah karena Allah sangat teliti apa yang kita lakukan. 3, melupakan Allah. 4, penghuni neraka dan surga adalah berbeda sikapnya, berbeda perilakunya. Sekarang alasannya kenapa Ibu disuruh takut tempat ini? Alasannya ada di surat 9 At-Taubah ayat 105. Apa Bu tadi? Banyak beramal, jangan banyak bicara, karena Allah, Rasul, orang mukmin melihatnya. Sudah. Semua amal kembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, yang gaib dan yang nyata. 3, semua perbuatan Ibu baik jelek nanti diputar ulang di hari kiamat. Terus kembali, dosa-dosa yang sering dilakukan manusia. Tadi apa Bu? Sombong. 2, munafik. 3, bergunjing. Tak jadi orang akeh meneh menjadi saksi palsu, misalkan hal-hal yang kayak gitu ada sebenarnya. Oke Ibu, berhubung waktu kita tutup doa dulu sesuai dengan duduknya masing-masing. Mari kita berdoa, semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini sadar diri banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang sengaja dan yang tidak disengaja, dan kami terhindar dari siksa neraka. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, ampuni kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan kami terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah, langgeng sampai akhir hayat kami dijemput ya Allah, dan kami berjamaah bersama majlis taklim Miftahul Jannah dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, menjelang Ramadan berikan kami panjang umur ya Allah, umur yang barokah, banyak kebaikan, banyak
sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, untuk dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kembali kepada MC yang membukanya. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair Ustazah atas usianya, materi yang sudah diberikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua.